Oke, shalom semua mahasiswa teologi dan siapapun yang menyaksikan, shalom. Bersyukur dapat kesempatan hari ini untuk menyampaikan satu tema firman Tuhan, satu tema renungan, yaitu disiplin berpuasa, yang diambil dari buku Richard J. Foster. Dan sebelum kita mendengarkan daily devotional hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini sehingga kami boleh mendengarkan renungan kembali. Kiranya renungan hari ini memberkati ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat supaya kami dapat memahami. Dan supaya Tuhan apa yang disampaikan hari ini menjadi rema bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita akan membahas tentang disiplin berpuasa. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah puasa itu sudah kuno? Kan gitu ya. Karena apa? Karena puasa itu sudah dilakukan dari ribuan tahun yang lalu. Ya, dari bukunya John Piper judulnya The Hunger of God, itu beliau berkata dalam bukunya tuh puasa sudah dilakukan dari ribuan tahun yang lalu. Jadi apakah sudah kuno puasa itu? Di zaman sekarang, di kebudayaan sekarang itu kan kita tahu bahwa kebudayaan sekarang itu atau masyarakat sekarang itu banyak sekali mementingkan makanan dan minuman. Sering sekali itu kita mementingkan makan dan minum. Buktinya apa? Saya bisa bicara begini. Salah satu buktinya kita bisa melihat ada banyak eh, produsen-produsen makanan dan minuman yang memproduksi makanan dan minuman tuh yang inovatif. Misalnya kalau dalam makanan tuh ada bentuk nasi goreng aja banyak banget itu nasi goreng eh, gila, nasi goreng militer, nasi goreng ini, nasi goreng itu. Ya dalam minuman juga ada kopi A, kopi B, kopi C gitu ya. Ini kan bukan sponsor ya, jadi nggak usah sebut merek ya. Lalu ada boba, ada banyak sekali gitu makanan dan minuman. Seolah-olah tuh makanan dan minuman itu sangat penting ya. Jadi kalau makanan dan minuman ini terlihat atau dibuat seolah-olah sangat penting untuk kita cobai, gitu kan, untuk kita cicipi dengan berbagai macam inovasi yang ada, itu menjadi seakan-akan tuh puasa itu jadinya semakin sulit gitu untuk dilakukan kan. Mau puasa, belum nyobain boba ya, jadi apalagi bobanya diskon, iya, jadi makin sulit untuk berpuasa. Nah, nah Richard J. Foster menulis dalam bukunya, beliau menulis dalam bukunya tuh dalam waktu 100 tahun, ya periode 18 sampai 19, ya tahun 1850-an sampai tahun 1950-an itu ternyata dalam periode 100 tahun itu tidak ada buku tentang puasa gitu kan. Lalu kenapa sih akan-akan ini puasa ini tuh seperti diabaikan gitu loh. Nah, ternyata ada dua alasan kenapa puasa itu seolah-olah diabaikan. Yang pertama, ada petapa-petapa gitu ya, para petapa-petapa itu praktek puasanya itu berlebihan sehingga jatuhnya itu seperti menyiksa diri sendiri, ya kan? Lalu yang kedua, puasa itu dianggap seolah-olah melemahkan tubuh. Karena kita sudah diberitahu gitu kalau makan itu harus 3 kali sehari, ya kan? Bahkan kalau teman-teman ke hotel, itu kan makan 3 kali sehari ya. Terus bukan cuma makan 3 kali sehari, ada cemilannya gitu. Kalau misalnya nih makan pagi jam 6 sampai jam 10, itu udah termasuk cemilan tuh di dalamnya. Jadi ada makan paginya, ada cemilannya. Gitu kan. Lalu lanjut makan siang pukul 12 sampai pukul 2. Ya lalu nanti pukul 4 sampai pukul 5 atau pukul 3 sampai pukul 4 ya. Pokoknya ada cemilannya, cemilan siang. Jadi ada cemilan, ada makan pagi, cemilan pagi, makan siang, cemilan siang, lalu ada makan malam. Ya, biasa makan malam tuh jam 6 sampai jam 9 gitu kan, ada makan malamnya. Jadi eh, seolah-olah tuh kalau kita puasa tuh jadi hal yang nggak wajar gitu. Kan harusnya makan 3 kali sehari, bro. Ada cemilannya, bro. Kok lu puasa? Ntar lu lemes loh. Ya jadi seakan-akan tuh puasa menjadi hal yang eh, tidak wajar gitu atau kurang wajar di masa sekarang ini. Ya.
Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam kita bisa melihat ada tokoh-tokoh yang berpuasa di dalam Alkitab itu. Yang pertama adalah Daniel, Musa, ini contoh-contohnya ya. Ada Daud, ada Elia, ada Esther, ada Hana, ada Paulus, dan ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berpuasa kan 40 hari 40 malam. Dan bahkan menurut salah satu buku yang saya baca, kuasa Tuhan Yesus itu atau power dari pelayanan Tuhan Yesus itu didapati dari puasanya 40 hari 40 malam itu. Jadi Tuhan Yesus juga bayar harga untuk pelayanannya. Jadi puasa Tuhan Yesus itu salah satu yang membuat Tuhan Yesus punya power ya di dalam pelayanannya. Lalu juga ada tokoh-tokoh lain yang berpuasa yang tentunya kita sudah kenal, tidak asing lagi bagi mahasiswa teologi kan. Ada Martin Luther, ada John Calvin, ada John Wesley, ada Jonathan Edward, dan lain sebagainya. Itu juga puasa, teman-teman. Bahkan dosen-dosen kita juga puasa kan, Bu Ivon ya, dengan program puasa setiap hari Senin, ya kan. Nah, ternyata hampir semua agama itu memiliki ritual berpuasa. Contohnya kaum Zoroaster, Konghucu, lalu ada kaum Yogi dari India, lalu ada Muslim juga, ya Muslim setiap bulan Ramadan sekarang. Lalu ada para filsuf seperti Plato, Socrates, Aristoteles, dan itu juga berpuasa, teman-teman. Nah, ternyata ada banyak manfaat berpuasa gitu. Kalau teman-teman cari artikel di internet, puasa itu salah satunya itu bukan salah satu, tapi beberapa itu manfaatnya adalah mengontrol gula darah, mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan jantung. Waduh, ini saya udah kayak dokter nih. Ini saya baca ya di artikel ya, bukan saya dokter ya. Menurunkan kadar kolesterol dan katanya bisa bikin lebih bahagia. Ya, itu bisa carilah di internet. Itu banyak tuh artikel manfaat berpuasa, manfaat kesehatan ya, puasa dalam kesehatan gitulah ya. Nah, lalu sebenarnya kenapa harus disiplin berpuasa? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa kita harus disiplin berpuasa? Yang pertama, puasa itu menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya rata-rata sih orang berpuasa itu ya menahan diri dari makan dan minum. Tetapi menurut saya puasa itu bukan cuma menahan diri dari makan dan minum saja atau makan, minum, dan emosi saja. Tapi berpuasa itu adalah menahan diri dari segala bentuk yang menyenangkan daging kita. Gitu. Menahan diri dari segala bentuk yang menyenangkan daging kita. Pernah ada anak youth saya bilang, Ko Rafael, saya puasa loh kemarin 1 hari full, kuat. Saya tanya, ya kamu ngapain puasanya? Ya, terus dia bilang, iya nggak makan, nggak minum. Oh, kok bisa kuat? Iya, aku nonton drakor dari pagi sampai malam. Iya, itu mah bukan puasa, bos. Itu mah diet. Itu mah untuk kepentingan jasmani ya kalau kayak gitu ya. Sedangkan puasa kan untuk kepentingan rohani. Ya kalau misalnya nggak makan, nggak minum, tapi masih ada kedagingan yang diisi, yaitu nonton drakor atau main game, ya itu mah sama aja. Cuma nahan lapar, itu mah sama aja diet gitu kan. Bukan puasa itu mah namanya. Yang kedua, untuk melatih diri. Melatih diri dalam hal apa? Dalam hal kerohanian. Ya ketika kita berpuasa, kita melatih diri kita, bukan cuma nahan lapar dan nahan haus, tapi kita isi puasa kita dengan doa, dengan worship, dengan baca Alkitab. Kita isi dengan itu, teman-teman. Kita latih diri kita dalam hal kerohanian. Ya kan? Jadi puasa itu ya untuk hal yang rohani gitu. Ada doanya, ada worshipnya, ada baca Alkitabnya. Ya, bukan cuma nahan lapar, nahan haus, tapi nonton drakor dari pagi sampai malam, pantesan kuat. Yang ketiga, puasa itu adalah bentuk penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu simpelnya adalah tidak mementingkan diri sendiri, mematikan keinginan diri sendiri. Itu puasa. Misalnya apa? Contoh gampangnya gini. Ketika kita puasa teologi, kita kan menaikkan pokok-pokok doa tuh. Ada buat bangsa negara, buat teman-teman yang ulang tahun, buat dosen, berdoa juga buat suku-suku yang terabaikan, dan sebagainya lah yang kita doakan. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya pokok doanya. Ya itu.
Kita ketika berpuasa tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita sudah mulai mementingkan kepentingan-kepentingan orang lain, kepentingan bangsa kita, kepentingan umum yang sudah mulai kita pikirkan, bukan diri kita sendiri lagi. Itu salah satu esensi berpuasa. Ya mungkin bolehlah kalau kita besok mau pelayanan, kita berdoa supaya pelayanan kita berhasil sampai kita berpuasa untuk memohon kuasa dalam pelayanan kita, ya itu juga boleh. Karena kan outputnya pelayanan kita kan buat orang lain, bukan buat diri kita, bukan supaya kita dipuji kan, tapi supaya orang lain terberkati dalam pelayanan kita kan. Nah, itu kan sama aja untuk kepentingan orang lain. Nah, bayangkan kalau misalnya kita bisa melakukan hal ini dengan tertib, dengan disiplin, dengan rutin, bukan karena disuruh, tapi karena kesadaran kita sendiri, dengan kesadaran kita sendiri akan betapa pentingnya puasa. Nah, kalau kita bisa disiplin, itu pasti bakal luar biasa banget, teman-teman. Kiranya renungan hari ini bisa memberkati kita, bisa membuat kita semakin rutin atau disiplin lagi dalam berpuasa, atau mungkin membuat kita ingin belajar berpuasa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.